Kalau akidah asma wa sifat seseorang keliru, akan keliru ia memahami Allah. Begitupun sebaliknya, kalau akidah seseorang dalam asma wa sifat lurus, maka akan lurus ia memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang yang menuhankan Allah tapi bukan Allah yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, buku terbaik menghimpun prinsip-prinsip ahli sunnah dalam berakidah, karena semua yang beliau tuliskan dalam buku ini adalah ijma'. Banyak ulama-ulama yang menghimpun prinsip-prinsip ahli sunnah. Misalnya Imam Ahmad, beliau menulis Usulus Sunnah. Imam Al-Barbahari, beliau menulis Syarhus Sunnah. Tetapi buku-buku itu semuanya masih mencampur akidah-akidah yang telah diijma'kan dan akidah-akidah yang masih dikhilafiahkan. Anda tahu tidak semua persoalan akidah ijma'. Nah, adapun Imam Ibn Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah ini menghimpun semua prinsip-prinsip akidah yang telah berstatus ijma'. Malam ini kita memasuki poin yang ke-14. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghimpun dua hal dalam dua hal. Allah telah menghimpun dua hal dalam dua hal. Allah menghimpun dua hal, yang pertama adalah an-nafi, yang kedua adalah al-itsbat. Dua hal ini diimpun oleh Allah untuk dua hal pula. Apa itu? Asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi, Imam Ibn Taimiyah berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun dua hal di dalam dua hal. Allah menghimpun an-nafi wal itsbat di dalam memahami asma was sifat.
Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, apa yang dimaksud dengan an-nafi dan al-isbat? An-nafi artinya menafikan, menyangkal, mengingkari, itu namanya nafi. Apa yang dimaksud dengan al-isbat? Al-isbat artinya mengakui atau menetapkan. Baik, kita mulai dari gerbang pertama dalam akidah, yaitu la ilaha illallah. Bagian awal la ilaha ini dinamakan dengan nafi, karena dengan ikrar la ilaha kita menafikan semua Tuhan. Illallah ini dinamakan dengan isbat, yang artinya mengakui atau menetapkan bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kalau Anda perhatikan komunikasi Al-Quran tentang akidah asma wa sifat itu selalu menggunakan pola penggabungan antara an-nafi wal itsbat, mengingkari dan mengakui, mengingkari dan mengakui. Coba Anda kembali pada halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga, di situ Imam Ibn Taimiyah menukil ayat 11 dari surat Asy-Syura. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Coba lihat ayat ini. Sebelum Allah menetapkan dua nama dan dua sifat, As-Sami' dan Al-Basir, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala menyangkal dan menafikan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah. Setelah mantap dalam akidah dan keyakinan tidak ada yang sama dengan Allah, barulah Allah menetapkan dirinya punya nama, dirinya punya sifat. Jadi seolah Allah mengatakan, nama Allah dan sifat Allah yang kalian pahami tanpa an-nafyu itu bukan nama dan sifat Allah. Jadi nama Allah dan sifat Allah, tapi kalian tidak memahaminya dengan nafi, berarti itu bukan nama dan itu bukan sifat Allah. Apa yang dimaksud dengan nafi? Artinya menafikan kesamaan. Ya, Allah maha mendengar tidak sama dengan semua pendengaran. Allah maha melihat tidak sama dengan semua penglihatan. Seandainya Anda mengakui Allah mendengar, tapi Anda tidak mengingkari kesamaan, misalnya orang-orang musyabbihah mengatakan Allah mendengar seperti pendengaran kita. Pendengaran Allah dengan persepsi seperti ini bukan pendengaran Allah. Contoh kedua, lagi-lagi tentang musyabbihah. Allah maha melihat seperti penglihatan manusia. Penglihatan Allah jika sama dengan penglihatan manusia itu bukan penglihatan Allah. Jadi semua nama dan sifat Allah adalah nama dan sifat Allah sepanjang Anda memahaminya dengan laisa kamitslihi syai'. Ini yang dinamakan dengan nafi. Allah maha hidup, laisa kamitslihi syai'. Hidupnya enggak sama dengan semua hidup. Allah maha mengetahui, pengetahuannya tidak sama dengan semua pengetahuan. Mengingkari kesamaan antara Allah dengan selain Allah, ini dinamakan dengan nafi. Jadi
Ketika Anda mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, Anda mengakui Allah Maha kuat, Anda harus memahami kekuatan Allah tidak sama dengan semua kekuatan. Sebelum Anda mengingkari kesamaan antara Allah dengan selain Allah, maka nama dan sifat tersebut bukan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ayat 11 dalam surat Asy-Syura ini, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala memantapkan nafi. Terlebih dahulu Allah mengokohkan nafi. Tidak ada yang sama dengan Allah. Ini yang dikokohkan terlebih dahulu. Setelah aspek nafi ini dikokohkan, barulah ditetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Karena semua orang yang memahami nama Allah dan sifat Allah tanpa nafi, itu menghasilkan pemahaman yang sesat. Dengan kata lain, nama Allah dan sifat Allah dalam Al-Quran hanya bisa Anda pahami menggunakan nafi agar pemahaman yang benar. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, saya sangat besar berharap kaidah yang ke-14 ini salah satu pintu surga bagi Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Memastikan tidak, tapi optimisme saya sangat besar bahwa kaidah yang ke-14 ini salah satu pintu surga bagi beliau. Kenapa demikian? Karena kaidah yang ke-11 ini, yang ke-14 maksud saya, pegangan yang sangat kokoh atau kaidah yang sangat kokoh untuk semua orang selamat dari kesesatan dalam memahami nama dan sifat Allah. Jadi siapapun yang memahami nama dan sifat Allah tanpa kaidah yang ke-14, insya Allah akan sesat. Dan kaidah yang ke-14 ini bukan ijtihad beliau. Kalau ijtihad ini tidak mungkin ijma'. Tapi kaidah yang ke-14 ini diambil dari ayat 11 dalam surat Asy-Syura tadi. Hanya satu ayat? Enggak. Banyak ayat yang senada dengan itu. Anda lihat dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas pun mengkombinasikan antara an-nafyi wal isbat. Dua ayat pertama adalah al-isbat dan dua ayat terakhir adalah an-nafyi. Qul huwallahu ahad, itu adalah pengakuan. Allahus samad, itu adalah pengakuan. Tetapi ayat 3 dan ayat ke-4 adalah pengingkaran. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bagaimana Allah membicarakan nama dan sifatnya dengan menggabungkan antara an-nafyi wal isbat. Kemudian Anda lihat dalam ayatul kursi, bagian awalnya adalah isbat, kemudian nafi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, itu isbat. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, itu nafi. Karena semua nama Allah yang diimani dan diakui tapi tidak difahami dengan nafi, hasilnya adalah kesesatan. Yang dimaksud dengan nafi adalah laisa kamitslihi, enggak ada yang sama dengan Allah. Misalnya Allah Maha Kaya, tapi enggak sama dengan semua kekayaan. Allah Maha Mengetahui, tapi enggak sama dengan semua pengetahuan. Mengingkari, menolak kesamaan antara Allah dengan selain Allah, ini yang dimaksud dengan nafi. Baik, mudah-mudahan jamaah sekalian telah faham apa yang dimaksud dengan nafi dan apa yang dimaksud dengan isbat. Isbat artinya akui nama Allah, akui sifat Allah, tetapi gunakan nafi. Tolak adanya kesamaan antara nama dan sifat itu dengan selain Allah. Tidak cukup Anda mengakui nama Allah, tapi Anda harus menolak kesamaan nama dengan semua nama. Tidak cukup Anda mengakui sifat Allah, tapi Anda harus menolak adanya kesamaan antara sifat Allah dengan semua sifat. Baik, kesesatan dalam hal ini pertama,
orang-orang yang berlebihan di dalam nafi, sehingga mereka tidak isbat. Mereka mengatakan laisa kamitslihi syai', Allah enggak sama dengan apapun, Allah enggak sama dengan apapun. Mereka berlebihan menolak kesamaan Allah dengan selain Allah. Karena berlebihan, akhirnya mereka tidak isbat, mereka tidak mengakui. Allah Maha mendengar, tidak. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', karena tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau Allah mendengar, kita mendengar, itu kan berarti sama. Pendengaran Allah, pendengaran manusia sama. Kalau Anda tidak memahami pendengaran Allah dengan laisa kamitslihi syai'. Tapi bahwa pendengaran Allah Anda pahami dengan laisa kamitslihi syai', enggak mungkin sama dengan pendengaran manusia. Ini kesesatan yang pertama. Orang-orang yang berlebihan mengingkari dan menolak kesamaan, mereka berlebihan dalam memahami laisa kamitslihi syai', sehingga mereka tidak melakukan isbat. Mereka mengatakan Allah enggak mendengar, Allah enggak melihat, Allah enggak hidup, Allah enggak maha kuat, enggak maha kuasa. Ada golongan seperti ini, ada. Mereka ini dinamakan dengan Mu'attilah. Apa itu Mu'attilah? Mu'attilah artinya mengingkari nama dan sifat Allah. Kita sudah sampaikan siapa mereka. Mereka ada beberapa golongan. Yang pertama adalah kaum filsafat. Kaum filsafat tidak terima Allah punya nama dan punya sifat. Siapa kaum filsafat yang dimaksud? Pertama Al-Kindi, kedua Al-Farabi, termasuk dalam hal ini Ibnu Sina, termasuk juga Ibnu Rushd. Ini orang-orang falsafah di dalam aliran Mu'attilah. Sejalan dengan mereka, sejalan dengan Mu'attilah ini adalah aliran yang kedua, yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pun mereka tidak percaya Allah punya sifat. Mereka percaya Allah punya nama, tapi mereka nggak percaya Allah punya sifat. Sejalan dengan mereka adalah golongan yang ketiga, yaitu golongan Batiniyah. Kaum Batiniyah, Rafidah, mereka juga berjalan di atas prinsip Mu'attilah. Baik, inilah kesesatan yang pertama. Orang-orang yang ekstrim di dalam nafi, ekstrim di dalam laisa kamitslihi syai'un, sehingga mereka tidak melakukan isbat. Baik. Kesesatan yang kedua, orang-orang yang ekstrim di dalam isbat, sehingga mereka tidak melakukan nafi. Mereka mengakui nama Allah dan sifat Allah, tapi ekstrim. Di mana ekstrimnya? Mereka tidak menggunakan nafi dalam memahami nama Allah dan sifat Allah. Siapa mereka? Mereka ini adalah golongan musyabbihah. Ya, golongan musyabbihah antara lain tokohnya adalah Hisham. Maka dinamakan juga dengan Al-Hishamiyah. Di antara tokoh besar mereka adalah Daud Al-Jawaniki. Mereka mengatakan pandangan Allah betul, kita akui ada pandangan Allah, tapi sama dengan pandangan kita. Allah Maha mendengar, ya, sama dengan kita mendengar. Allah hidup, sama dengan kita hidup. Mereka mengakui Allah punya nama, mengakui Allah punya sifat, tapi mereka tidak menolak kesamaan. Maka mereka ekstrim di dalam isbat. Jadilah mereka musyabbihah. Yang pertama ekstrim di dalam nafi, jadilah mereka Mu'attilah. Siratal mustaqim, Anda gabungkan antara nafi dan isbat. Anda gabungkan antara nafi dan isbat. Allah Subhanahu wa taala Maha menolong, ya. Laisa kamitslihi syai'. Pertolongan Allah tidak sama dengan semua pertolongan. Baik, jemaah sekalian, inilah yang dimaksud nafi dan itsbat.
Dan kemudian tadi kita jelaskan siapa yang tersesat dalam menggunakan prinsip an-nafi wal isbat ini. Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala melalui kaidah yang ke-14 ini, tadi dia berbicara tentang dua hal, tentang nama Allah dan tentang sifat-sifat Allah. Lalu beliau mengatakan dua hal ini, nama dan sifat Allah, wajib difahami dengan dua hal, dengan nafi dan isbat. Jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana kita mengenali sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagaimana kita mengenali nama Allah? Ini berbeda, karena nama lebih sempit daripada sifat. Maka nama-nama Allah hanya kita ketahui dengan dalil yang tegas. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dalilnya tegas. Baik, itulah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat-sifat Allah, bagaimana kita mengenali sifat-sifat Allah? Jalannya ada tiga. Jadi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dapat diketahui dengan tiga hal. Yang pertama, mengetahui sifat Allah di dalam nama-namanya. Ini yang pertama, mengetahui sifat Allah di dalam nama-namanya. Karena setiap nama Allah artinya adalah sifat bagi Allah. Ar-Rahman adalah nama Allah, maka kasih sayang adalah sifat Allah. Ar-Razzaq adalah nama Allah, maka memberi adalah sifat Allah. Al-Qawi adalah nama Allah, maka kekuatan adalah sifat Allah. Ini nomor satu. Bagaimana saya mengetahui sifat Allah? Pertama, mengetahui sifat Allah melalui nama-nama Allah, karena makna semua nama Allah adalah sifat. Ini berbeda dengan Mu'tazilah ya. Bagi Mu'tazilah nama Allah itu nama, tidak ada sifat di dalam. Allah Ar-Rahman, ya. Apakah berarti Allah Maha Penyayang? Tidak. Allah Al-Qawi, Maha Kuat, ya, kita percaya. Apakah berarti sifat Allah itu kuat? Enggak. Itu Mu'tazilah. Jamaah sekalian, di antara pembahasan paling penting dalam akidah adalah pembahasan asma wa sifat. Kenapa? Alasannya ada dua. Alasan pertama, karena kesesatan dalam asma wa sifat sangat banyak. Sangat banyak. Alasan yang kedua, karena asma wa sifat ini hubungannya langsung tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau akidah asma wa sifat seseorang keliru, akan keliru ia memahami Allah. Begitupun sebaliknya, kalau akidah seseorang dalam asma wa sifat lurus, maka akan lurus ia memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang yang menuhankan Allah tapi bukan Allah yang sesungguhnya. Misalnya orang-orang batiniah, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah yang tidak bertempat. Mereka beriman kepada Allah tapi bukan Allah yang sesungguhnya. Mereka mengatakan Allah itu tidak di kanan, tidak di kiri, tidak depan, tidak di belakang. Nah, baik jamaah sekalian, muncullah salah faham tentang Allah disebabkan karena kekeliruan dalam memahami asma wa sifat. Baiklah, ini cara yang pertama untuk mengenali sifat Allah. Kenali sifat Allah melalui nama-nama Allah. Baik. Nomor dua, kenali sifat Allah melalui perbuatan-perbuatan Allah. Di dalam Al-Quran, panjang lebar Allah berbicara tentang perbuatan-perbuatannya. Contohnya,
Allah menciptakan langit, misalnya Allah menghidupkan orang mati, misalnya Allah menghukum para penjahat, misalnya Allah ridha kepada orang beriman. Itu kan semuanya perbuatan, itu semuanya kata kerja. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Bukankah itu perbuatan? Oke. Yuhibbunahum wa yuhibbunah, Allah cinta kepada mereka. Bukankah Allah cinta itu adalah perbuatan? Itu adalah kata kerja. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah, Allah membalas makar mereka. Bukankah itu perbuatan? Khalaqas samawat, Allah menciptakan langit dan bumi. Bukankah itu perbuatan? Jadi cara yang kedua mengenali sifat Allah adalah dengan mengenali perbuatan Allah. Jadi semua perbuatan Allah adalah sifat-sifat Allah. Nah, nomor 3, mengenali sifat Allah bukan dari nama-namanya, bukan dari perbuatan-perbuatannya, tapi melalui kabar. Allah mengabarkan dirinya A, tapi bukan jenis perbuatan. Oh, ini namanya sifat Allah melalui kabar. Saya berikan contoh. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Abadilah wajah Rabb kalian. Wajah. Apakah wajah Allah ini nama? Bukan. Apakah wajah Allah itu perbuatan? Bukan. Wajah Allah itu adalah kabar. Allah kabarkan dia punya wajah, maka wajah itu adalah kabar Allah tentang dirinya. Baik. Misalnya Allah mengatakan, aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Dua tangan, apakah itu nama Allah? Bukan. Apakah itu perbuatan Allah? Bukan. Tetapi itu kabar Allah tentang dirinya. Itu kabar Allah tentang dirinya. Contoh yang ketiga, Allah menyatakan bahwa dirinya memiliki betis. Yauma yukshafu an saq, nanti pada hari kiamat akan disingkaplah betis. Lalu Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Sa'id bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi, riwayat Imam Muslim. Kelak Allah akan menyingkap betisnya. Allah punya betis. Apakah betis ini nama Allah? Bukan. Apakah betis ini perbuatan Allah? Bukan. Kalau begitu, betis ini kabar Allah tentang dirinya. Baik. Jadi inilah 3 cara mengenali sifat Allah. Pertama, kenali sifat Allah melalui nama-namanya. Yang kedua, kenali sifat Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Nomor 3, kenali sifat Allah melalui kabar Allah tentang Allah. Baik. Kesimpulannya, ini penting. Semua nama-nama Allah yang Anda pahami dari sifat Allah ini dinamakan dengan, semua sifat maksud saya, semua sifat Allah yang Anda pahami dari nama Allah dinamakan sifat zatiyah. Semua sifat Allah yang Anda pahami dari nama-nama Allah dinamakan sifat zatiyah. Allah Maha Penyayang, itu sifat zatiyah karena Anda mengambilnya dari nama Allah. Al-Wahhab, Allah Maha Memberi, itu sifat zatiyah karena Anda mengambilnya dari nama Allah. Baik. Semua sifat-sifat yang Anda ambil dari nama Allah dinamakan dengan sifat zatiyah. Baik. Nanti kita jelaskan. Catat saja dulu. Nomor 2, semua sifat-sifat Allah yang Anda pahami dari perbuatan-perbuatan Allah ini dinamakan sifat fi'liyah. Allah meninggikan langit, itu perbuatan, sifat fi'liyah namanya. Allah memuliakan orang mulia, tu'izzu man tasha', itu perbuatan Allah, sifat fi'liyah namanya. Wa tudhillu man tasha', Allah menghinakan orang yang layak untuk hina, itu perbuatan Allah, itu sifat fi'liyah namanya.
Jadi semua sifat-sifat Allah yang kita pahami dari perbuatan Allah dinamakan sifat fi'liyah. Yang terakhir, semua sifat-sifat Allah yang diambil dari kabar. Semua kabar-kabar Allah tentang dirinya, bukan nama, bukan perbuatan, ini dinamakan sifat khabariyah. Allah memiliki wajah, itu sifat khabariyah. Allah memiliki tangan, itu sifat khabariyah. Allah memiliki betis, itu sifat khabariyah. Allah memiliki tumit, itu sifat khabariyah. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, saya ingin kembali kepada sifat zatiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat zatiyah? Tadi kita sampaikan, semua sifat Allah yang kita pahami dari nama-namanya dinamakan dengan sifat zatiyah. Sifat zatiyah itu adalah sifat yang permanen. Sifat zatiyah itu adalah sifat permanen. Artinya sifat yang ada pada Allah, sifat yang ada pada Allah, walau Allah tidak melakukan A dan melakukan B. Jadi gini, saya berikan Anda satu analogi. Si Muhammad ini warna kulitnya putih dan orangnya suka tersenyum. Saya memberikan dua sifat. Warna kulitnya putih, orangnya suka tersenyum. Bahwa warna kulitnya adalah putih itu zatiyah, karena itu permanen dalam dirinya. Tapi bahwa dia tersenyum itu tidak permanen, karena ini dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, bahwa Muhammad tersenyum ini sifat yang dipengaruhi oleh faktor lain, ini dinamakan sifat fi'liyah. Tapi si Muhammad putih, ada orang lain, tak ada orang lain, tetap saja dia putih. Itu namanya sifat zatiyah. Nah, begitu pula dengan Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah adalah sifat zatiyah. Ada Anda, tidak ada Anda, Allah tetaplah Maha Penyayang. Baik, itu dinamakan dengan sifat zatiyah. Baik, jadi kesimpulan ada 3 cara mengenali sifat Allah. Pertama, kenali sifat Allah melalui nama-namanya. Nomor 2, kenali sifat Allah melalui perbuatannya. Nomor 3, mengenali sifat Allah karena kabar Allah. Semua sifat Allah yang Anda pahami melalui nama Allah dinamakan sifat zatiyah. Semua sifat Allah yang Anda pahami dari perbuatan Allah dinamakan sifat fi'liyah. Dan semua sifat Allah yang Anda pahami dari kabar, Allah kabarkan A, B, Nabi kabarkan A dan B tentang Allah, itu dinamakan dengan dinamakan sifat khabariyah. Baik, jamaah sekalian yang saya hormati, jadi itulah tadi 3 sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat zatiyah, kemudian fi'liyah dan khabariyah. Isya jam 19. Masih 5 menit lagi. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, semua sifat ada 3 macam. Sifat secara umum, bukan sifat Allah. Sifat secara umum ada 3 macam. Pertama, ada sifat kesempurnaan 100%. Nomor 2, ada sifat kesempurnaan tetapi relatif. Nomor 3 adalah sifat kekurangan. Jadi ini ada 3 macam sifat secara umum. Sifat kesempurnaan 100%. Mutlak itu artinya 100%. Murni. Nomor 2, ada sifat kesempurnaan tapi relatif. Nomor 3 adalah sifat kekurangan. Baik, sifat kekurangan artinya sifat yang memiliki kekurangan. Saya berikan contoh. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat,
penglihatan Allah itu sempurna 100%. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak terbatas, enggak mesti dekat, tidak mesti jauh. Kalau pandangan kita berawal, berakhir, objek yang dilihat harus besar, jarak yang dilihat harus dekat. Jadi betapa banyaknya syarat agar pandangan kita bisa melihat. Pandangan saya bisa melihat, pertama dari segi usia. Kalau saya masih bayi saya nggak bisa lihat. Nomor dua, pandangan saya bisa melihat kalau objeknya objek yang materi. Kalau non materi saya nggak bisa lihat. Nomor tiga, jaraknya pun harus dekat. Di sana ada mall, tapi saya nggak bisa lihat sebesar itu karena jaraknya jauh. Jadi melihat bagi manusia adalah sifat yang memiliki lapisan-lapisan kekurangan. Melihat bagi manusia adalah sifat yang syarat dengan lapisan-lapisan kekurangan. Baik, maka sifat yang ketiga ini, sifat kekurangan, artinya sifat yang mengandung kekurangan tidak ada pada Allah. Misalnya Allah Maha Kuat, apa syaratnya Allah kuat? Tidak ada syarat, karena kekuatan Allah itu absolut. Kalau anda mampu, kemampuan anda ada syaratnya. Ketika kemampuan anda ada syaratnya, pandangan anda ada syaratnya, pendengaran anda ada syaratnya, ini berarti sifat-sifat anda semuanya terlapisi dengan banyak kekurangan dan keterbatasan. Yang seperti ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, tanpa syarat Allah Maha lihat. Enggak perlu siang, enggak perlu malam, enggak perlu cahaya, enggak masalah soal gelap gulita, enggak perlu harus materi sekecil apapun Allah lihat. Ya Allah, la haula la quwata illa billah. Inilah Allah Azza wa Jalla, kamalun mutlak. Semua sifat Allah kesempurnaan 100%. Apa maksud kesempurnaan 100%? Semua sifat Allah tanpa syarat. Allah melihat tanpa syarat, Allah mendengar tanpa syarat, Allah Maha mampu tanpa syarat. Karena sempurna. Nah, yang ada syarat-syarat ini kan yang penuh kekurangan. Saya mampu, syaratnya begini. Nah, itu kekurangan itu. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla tidak. Allah Maha kuat tanpa syarat, Allah Maha mampu tanpa syarat, Allah Maha kaya tanpa syarat. Kalau kita kaya harus usaha dulu. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, yang pertama tadi sifat kekurangan, ini tidak ada pada Allah. Kemudian sifat sempurna 100%, ini ada pada Allah. Allah Maha penyayang, kasih sayang Allah itu 100%. Kasih sayang Allah itu 100%. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha kuasa. Semua sifat Allah mutlak dalam arti kata absolut, 100%. Tidak ada pembatasnya sama sekali. Maka di dalam sifat-sifatnya tidak ada syarat. Allah Maha mampu tanpa syarat, Allah Maha kuasa tanpa syarat, Allah Maha melihat tanpa syarat. Kenapa? Karena semua sifat Allah itu mutlak. Baik. Nomor 3 jemaah sekalian, sifat sempurna yang relatif. Apa maksudnya? Ada sifat Allah kesempurnaan tapi dalam konteks tertentu. Contoh misalnya, wa yamkurullah, mereka makar, maka Allah pun membalas makar mereka. Membalas makar positif atau negatif? Makar itu positif atau negatif? Negatif. Tapi kalau makar membalas makar positif. Nah, itu tadi yang kita maksudkan. Sifat Allah yang kedua, Allah memiliki sifat sempurna relatif.
Sifat sempurna relatif artinya sifat sempurna dalam konteks tertentu. Sehingga kalau konteksnya dihilangkan, sifat sempurna ini bukan sifat sempurna lagi. Masuk waktu dulu? Iya, kita ajan dulu deh. Yarhamukallah. Baik, tadi kita sedang berbicara tentang 3 jenis sifat. Sifat pertama adalah sifat kekurangan, artinya sifat yang tidak terlepas dari banyak kekurangan. Sifat manusia semuanya sifat kekurangan. Saya melihat, tapi penglihatan saya penuh kekurangan. Saya mendengar, pendengaran saya penuh dengan keterbatasan. Sifat-sifat yang terlapisi dengan keterbatasan dan kekurangan tidak ada pada Allah. Baik. Nomor 2 adalah sifat sempurna. Dinamakan sifat sempurna karena di dalamnya nggak ada keterbatasan sama sekali. Allah Maha mampu segala-galanya. Allah Maha melihat segala-galanya. Allah Maha mendengar segala-galanya. Sampai-sampai ulama kita mengatakan Allah cukup jelas mendengarkan jejak dan langkah-langkah semut di atas batu hitam pada malam yang gelap. Allah mendengarkan jejaknya dan Allah melihat setiap jejak semut tersebut. Jadi jejaknya Allah lihat, langkahnya pun Allah lihat. Kok bisa gitu? Karena pendengaran Allah pendengaran yang sempurna, tidak terbatas,
tidak terbatas cahaya Allah melihat, tidak terbatas benda besar Allah melihat, tidak terbatas jarak dekat Allah melihat. Itu sempurna namanya, tidak ada batas. Begitupun dengan pendengaran. Pendengaran Allah tidak terbatas jaraknya dekat, tidak terbatas suaranya harus teriak. Nah, maka pendengaran Allah, penglihatan Allah, semua sifat Allah sempurna. Sempurna dalam arti tidak ada keterbatasan di dalam, sehingga semua sifat Allah tidak membutuhkan syarat. Allah melihat dengan syarat? Enggak ada syarat. Karena sempurna. Baik, ini sempurna, sifat sempurna 100%. Nomor 3 adalah sifat sempurna tetapi dalam konteks yang pas. Kalau konteksnya salah, itu sifat yang salah. Contoh, makar itu sifat yang salah. Tapi kalau konteksnya tepat, maka dia menjadi sifat yang positif. Nah, maka makar ini adalah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memiliki sifat sempurna yang relatif tadi. Sifat sempurna tapi harus dalam konteksnya. Misalnya, yu'adzibu, menghukum, mengazab. Mengazab itu positif atau negatif? Negatif. Tapi kalau konteksnya menghukum orang-orang jahat, maka menghukum ini menjadi positif. Maka Allah memiliki sifat seperti ini. Ini dalam istilah ulama dinamakan kamalun muqayyad. Artinya sifat sempurna tapi dalam konteks yang pas. Baik, kalau begitu sifat Allah hanya 2. Pertama, Allah memiliki sifat sempurna 100%. Nomor 2, Allah memiliki sifat sempurna tapi terbatas pada konteks. Terhubung dengan konteks tertentu. Ini relatif. Contoh kedua misalnya tentang orang munafik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu orang beriman, menipu Allah. Lalu dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang akan menipu mereka. Munafik menipu Allah, tidak, Allah yang akan menipu mereka. Menipu negatif atau positif? Negatif. Tapi kalau konteksnya positif, maka dia menjadi positif. Maka oleh sebab itu Allah memiliki sifat sempurna 100%. Nomor 2, Allah memiliki sifat sempurna tetapi relatif dalam konteks tertentu. Allah menipu orang-orang yang menipu. Allah membalas orang-orang yang jahat. Jadi ini tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Anda nggak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala maha menipu. Salah. Kenapa? Karena menipu ini hanya positif dalam konteks yang positif. Maka ketika Anda mensifati Allah dengan menipu, jangan lepaskan konteksnya. Maka Anda katakan Allah menipu para penipu. Oh, itu bagus. Kenapa? Karena itu adil namanya. Munafik menipu, lalu Allah menipu. Menipu penipu itu adil. Adil itu positif. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka makar, maka Allah membalas makar mereka. Maka Allah membalas makar itu adil. Maka Anda tidak boleh menyebutkan Allah al-makir, Allah yang maha makar. Tidak boleh. Kenapa? Karena makar sifat positif hanya dalam konteks yang positif. Maka ketika Anda mensifati Allah dengan makar, hubungkan dengan konteksnya. Maka Anda mengatakan Allah itu makar kepada pelaku makar. Itu bagus. Makarnya Allah kepada pelaku makar itu keadilan. Contoh yang ketiga misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nasullah fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka artinya mereka lupa kepada Allah, maksudnya mereka mengabaikan Allah, maka Allah pun mengabaikan mereka. Mengabaikan itu kan negatif.
Tapi dalam konteks yang positif maka dia menjadi positif. Allah mengabaikan, oh itu negatif. Tapi Allah mengabaikan orang yang mengabaikan kebaikan, itu keadilan namanya. Baik jamaah sekalian, jadi kesimpulan, sifat Allah ada yang kamal mutlak, ada yang sempurna 100%. Nomor dua, ada juga sifat Allah itu yang sempurna tapi relatif dalam konteksnya. Maka sifat yang kedua ini tidak boleh dilepaskan dari konteks. Anda enggak boleh mengatakan Allah itu maha mengabaikan, salah. Yang betul, Allah maha mengabaikan orang-orang yang mengabaikan Allah. Allah maha makar, tidak boleh. Karena makar itu negatif sebelum dihubungkan dengan konteks yang positif. Tapi kalau Anda mengatakan Allah itu makar kepada orang-orang yang makar, wah itu menjadi positif itu. Jadi jamaah sekalian, jadi inilah dua sifat bagi Allah. Sempurna 100%, nomor dua adalah sempurna tapi relatif dalam konteks yang positif. Hanya dalam konteks yang positif. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah sifat-sifat Allah tadi ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda lihat dalam surat At-Taubah, perlu nomor ayat enggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Sebentar. Ayat 72. Ayat 72 surat At-Taubah ayat 72. Baik. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat. Allah berjanji kepada kalian semua orang-orang yang beriman ini. Siapa yang enggak penasaran dengan janji Allah? Apa janji Allah? Untuk antum semuanya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Janji Allah untuk kalian adalah syurga. Khalidina fiha, kalian abadi di dalam. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Di dalam surga itu Allah janjikan pula kalian istana. Di dalam surga Adan. Tetapi kata Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Yang lebih besar daripada surga adalah keridhaan Allah. Ayat berapa tadi? 72. Allah janjikan kalian surga dan isinya, tapi yang lebih besar daripada surga adalah ridho Allah. Jamaah sekalian, Anda tahu kenapa ridho Allah itulah yang lebih besar daripada surga? Anda tahu? Karena ridho itulah yang membuat Allah menyingkap hijab sehingga Anda bisa melihat Allah. Ridho itulah yang membuat Allah menyingkap hijab sehingga Anda melihat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu jemaah sekalian, detik-detik Anda besok masuk surga insyaallah. Amin. Ada 3 tahap kebahagiaan itu. Tahap pertama dalam surat As-Sajdah. Begitu Anda masuk surga, Allah berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Masuklah manusia, dan manusia tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka. Begitu terbuka pintu surga, yang disembunyikan selama ini pun nampak di depan mata. Ini kebahagiaan yang pertama. Apa yang disembunyikan Allah itu? Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Anda melihat sesuatu yang tidak pernah nampak. Anda mendengar sesuatu yang tidak pernah terdengar. Bahkan yang Anda lihat ini semua sama sekali tidak pernah terbayangkan dan terhayalkan. Ini kebahagiaan Anda pertama. Terbuka pintu surga,
maka semua yang dirahasiakan untuk Anda pun nampak. Kebahagiaan Anda yang kedua apa? Butuh nomornya. Sebentar. Ada yang tahu? As-Sajdah ayat 17. As-Sajdah ayat 17. Jadi begitu terbuka pintu surga, berlakulah ayat tadi. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalian tidak tahu apa yang disembunyikan Allah berupa kebahagiaan. Begitu dibuka, nampaklah yang disembunyikan selama ini oleh Allah. Kalau Anda lihat ayat 17 ini, sebelumnya ayat 16 berbicara tentang tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa hubungannya? Hubungannya jelas. Di tengah malam Anda sembunyikan sesuatu untuk Allah, tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar, maka Allah mengatakan, aku pun menyembunyikan sesuatu untuk kalian. Baik. Kebahagiaan yang kedua jemaah sekalian, Anda pun masuk ke surga. Misteri yang selama ini anggaplah seperti itu ternampak di depan mata. Oh, inilah ternyata yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jemaah sekalian, Anda pun diantarkan ke tempat Anda yang seharusnya. Anda begitu masuk ke dalam istana, Anda baru saja berkenalan dengan bidadari-bidadari, maka muncul kebahagiaan yang kedua. Apa itu? Salamu qawlan min rabbir rahim. Tiba-tiba Allah mengucapkan salam. Salamu qawlan min rabbir rahim. Baik. Jemaah sekalian yang saya hormati, sehingga ini baru saja masuk ke dalam istana Anda, baru saja berkenalan dengan bidadari-bidadari Anda. Imam Hasanul Basri mengatakan, bidadari-bidadari ini baru saja akan berdendang, akan bernyanyi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam. Assalamualaikum ahlal jannah. Saat itu jamaah sekalian, hilanglah surga, hilanglah bidadari, hilang semua nikmat. Tidak ada yang tersisa kecuali kenikmatan memandang Allah Subhanahu dengan suara Allah Azza wa Jalla. Baik. Puncak kenikmatan itu bukan pada suara agung yang menyapa assalamualaikum. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab yang menutup dirinya, maka nampaklah Allah sejelas-jelasnya. Dan inilah puncak kebahagiaan pada ayat surat At-Taubah tadi. Ya, waridwanu minallahi akbar, keridhaan Allah lebih besar, maksudnya Allah ridho maka Allah menyingkap hijab. Sebagian ulama mengatakan, orang-orang beriman apabila selesai melihat Allah Subhanahu wa taala dalam waktu beberapa saat, tidak bisa menikmati surga. Mereka tidak bisa menikmati istri-istri mereka. Kenapa? Keindahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar berbekas, sehingga ini bidadari betapapun cantik beberapa saat nggak cantik lagi. Kembali kepada kajian malam ini, maksudnya apa? Wanita yang Anda cintai sekarang, daya tariknya serba kekurangan. Cantiknya punya kekurangan, suaranya punya kekurangan, kulitnya punya kekurangan. Tetapi Allah Azza wa Jalla, dialah yang maha sempurna segala-galanya, sehingga pada akhirnya tidak ada puncak cinta kecuali cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena cinta kepada selain Allah adalah cinta terhadap terhadap kekurangan-kekurangan. Istri kita cinta, tapi dia syarat dengan kekurangan-kekurangan. Coba lihat betapa nikmatnya mencintai istri padahal penuh dengan kekurangan-kekurangan. Maka tidak ada cinta seagung cinta kepada Allah, karena semua kesempurnaan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala.
Itu makanya orang-orang beriman rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu betapa indahnya Allah, tapi terhalang kemampuan untuk melihat Allah. Mereka tahu keindahan namun mereka terhalang, akhirnya muncullah rindu. Tetapi ulama-ulama kita mengatakan orang-orang yang telah sampai kepada maqam ihsan, mereka telah lepas dari rindu. Mereka tahu Allah indah, memang tidak bisa melihat Allah, tapi mereka bisa seolah-olah melihat Allah. Makanya kalau ada orang mengatakan saya rindu dengan Allah, oh kamu belum sampai kepada level apa tadi? Ihsan. Karena kalau seseorang sudah sampai kepada level ihsan, maka dia seolah-olah melihat Allah, dan disitulah rindu itu terkurangi. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kembali kepada pembicaraan kita bahwa ada 3 sifat sempurna 100%, sempurna namun relatif dalam konteks yang positif, lalu ada sifat kekurangan. Nomor 3 ini tidak ada pada Allah, nomor 1 positif pada Allah, nomor 2 pun ada pada Allah, tapi jangan dilepaskan dari konteksnya. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sekira waktu kita sudah habis. Bicara tentang Allah 100 tahun juga nggak akan habis, karena berbicara tentang, makanya subhanallah Imam Ghazali mengatakan semua kelezatan di dunia ini berbatas. Betapa lezatnya tidur dengan istri, tapi kan itu hanya 5 menit. Betapa lezatnya makan, itu hanya sebelum Anda kenyang. Begitu Anda kenyang, itu selesai. Sehingga kelezatan tiada batas sama sekali adalah kelezatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang kenyang bersama Allah, tidak ada orang yang puas bersama Allah. Ya, semua orang selalu ingin dan ingin. Baik, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.